Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saya percaya puji-pujian tadi telah membawa lawatan Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Allah bertakhta di atas segala pujian orang yang percaya. Jikalau Tuhan bertakhta di atas pujian kita umat-umatnya, itu berarti kerajaan Allah dihadirkan dalam hidup kita. Dan di mana kerajaan Allah memerintah, di sana segala kebutuhan kita pasti diadakan oleh Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Kerajaan Allah selalu menjadi jawaban bagi setiap persoalan bahkan kebutuhan kita. Oleh sebab itu Allah begitu amat sangat senang ketika keluarga-keluarga umat Tuhan bersama-sama datang dalam hadirat Allah, memuji, membesarkan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Karena ketika umat-umat Tuhan menaikkan pujian, bersama-sama bersatu hati menaikkan pujian, keluarga mereka menghadirkan kerajaan Allah. Dan ketika kerajaan Allah hadir, karena di sana ada taktanya Tuhan, maka Tuhan menjawab setiap kebutuhan mereka. Firman Tuhan berjanji, cari dahulu pemerintahan kerajaan Allah. Temukan dulu atau dapatkan dulu atau posisikan hidupmu, keluargamu lebih dahulu di bawah pemerintahan kerajaan Allah. Disitulah tersedia semua kebutuhan kita. Tidak ada anak-anak Tuhan yang kekurangan, tidak ada anak-anak Tuhan yang kelaparan. Jikalau hidupnya diperintah oleh kerajaan Allah, bahkan mereka akan menjadi alat, menjadi ambasador, menjadi duta besar, menjadi utusan kerajaan Allah. Oleh sebab itu, segala kebutuhan mereka pasti tercukupi. Malam hari ini kita akan melihat firman Allah tentang kuasa atau tentang mujizat pelipat gandaan. Kuasa pelipat gandaan, mujizat pelipat gandaan. Murid-murid Yesus, saudara, pada satu waktu pernah diperhadapkan kepada sebuah persoalan besar, di mana Yesus memerintahkan mereka untuk memberi makan 5.000 orang, hanya laki-laki saja. Tetapi pada waktu itu, saudara, mereka tidak tahu bagaimana caranya. Mereka harus kasih makan 5.000 orang. Dan pada waktu itu luar biasa, mereka menemukan sumber, dan sumbernya, saudara, cuma 5 roti saja, 2 ketul ikan. Oh saudara, itu tidak berarti sama sekali, saudara. Itu tidak bisa menjawab kebutuhan 5.000 orang, hanya laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Nah, kita mau belajar bagaimana Allah mengatasi, bagaimana murid-murid itu bisa mengatasi kebutuhan demikian banyak orang, ribuan orang, hanya dengan 5 ketul roti. Mari kita baca lebih dahulu Yohanes pasal 6 ayat 13 sampai ayat 14 berkata demikian. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Apakah saudara menemukan hal yang aneh dalam ayat ini, saudara? Aneh, saudara. Dari 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, setelah dibagikan, saudara, kelebihannya 12 bakul. Dengar baik-baik, 5 ketul roti, 2 ekor ikan, setelah dibagikan ke 5.000 orang, sisanya 12 bakul. Saudara, dari mana ini, saudara? Ini yang kita mau belajar, saudara. Bahwa bersama dengan Yesus, dalam misinya Yesus, tidak ada hal yang mustahil. Pelajaran apa yang kita akan belajar dari
kasus ini, saudara, dari peristiwa ini. Yang pertama, dengarkan baik-baik. Yang pertama, Yesus menaruh kepedulian yang amat sangat besar pada masalah-masalah ekonomi, masalah kebutuhan lahiriah, termasuk soal perut. Memang ada ayat berkata jangan bertuhankan perut, tetapi bukan berarti Tuhan tidak perhatikan kebutuhan perut. Cuma soal perut gampang bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau ada anak Tuhan yang khawatir besok kira-kira kita masih bisa makan atau tidak. Apalagi Alkitab menubuatkan bahwa akan ada satu masa di mana kelaparan secara global akan terjadi di seluruh dunia. Kelaparan. Bagaimana dengan anak Tuhan? Saudara-saudara sekalian, kalau kekurangan belum apa-apa. Kalau kelaparan itu berarti kehabisan makanan. Haleluya. Itu nubuat Alkitab. Tetapi orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang diperhatikan oleh Tuhan kebutuhan-kebutuhan lahiriah. Kalau Tuhan nggak peduli kebutuhan lahiriah kita, pasti 5.000 orang yang ngekor ikut Yesus itu dibiarkan. Ngapain ribet-ribet, kasih makan 5.000 orang. Bukan 5 orang, 5.000 orang. Kalau 5.000 orang mungkin masih entek. Kalau 5 orang entek. 5.000 orang. Matius 14 ayat 15 dan 16. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Haleluya, haleluya. Murid-murid mau lepas tanggung jawab. Murid-murid mungkin sudah berasa, aduh, ini 5.000 orang ikut Yesus. Kalau mereka kelaparan, nggak pulang-pulang, aduh, ini urusan kita bisa ribet. Mereka sudah mulai was-was. Sehingga mereka inisiatif bukan cari solusi yang benar. Mereka mau cari gampang, lepas tanggung jawab. Lalu kemudian mereka dengan sembarangan datang sama Yesus, Guru, suruh mereka pulang. Di sini nggak ada makanan. Dan yang mengejutkan mereka, Yesus bilang, no, tidak. Kamu harus kasih makan mereka. Aduh. Saudara mau menangkan jiwa? Mau menangkan jiwa? Kalau mereka nggak bisa makan, harus kasih makan. Halo? Ini jiwa-jiwa yang lagi ikut Yesus, jiwa-jiwa baru. Sebentar lagi mereka akan dikhotbahin tentang roti hidup. Supaya mereka percaya kepada Yesus. Cerita di dalam Matius 14 ini diceritakan ulang di Yohanes pasal 6. Nah di Yohanes pasal 6 sesudah peristiwa Yesus kasih makan 5.000 orang, maka Yesus khotbah tentang roti hidup, yaitu diri. Alkitab menulis banyak orang yang meninggalkan Yesus. Itu artinya 5.000 orang itu belum dimenangkan, baru ikut-ikutan. Setelah dikhotbahin roti hidup, yaitu Yesus sendiri, sekian banyak orang-orang ini mundur. Percaya mereka baru percaya yang biasa, belum sungguh-sungguh. Nah, pada waktu mereka belum mendengar roti hidup, rohani mereka masih cetek.
Rohani mereka itu masih belum dewasa. Yesus bilang kasih makan dong. Kalau orang Kristen zaman sekarang atau gereja-gereja zaman sekarang yang dipilih-pilih hanya kalau bisa orang yang kaya dimenangkan, gak perlu dikasih makan. Tetapi Yesus cara berpikirnya bukan seperti itu. Kalau ada orang-orang mau ikut Yesus, mereka tidak punya makanan, kamu harus kasih makan. Ini rohani. Ini prinsip Alkitab, haleluya. Sebelum Yesus memenangkan Matius pemungut cukai, Yesus ngapain dulu? Yesus makan bareng dengan pemungut cukai. Makan bareng. Allah memberkati kita supaya dengan berkat itu kita memenangkan jiwa. Haleluya. Bukan kita eman-eman. Satu jiwa itu mahal sekali. Kalau kita keluarkan sedikit berkat untuk memenangkan jiwa, apa Tuhan nggak balas kita? Nggak mungkin. Tuhan pasti memberkati kita. Satu jiwa itu mahal, kalau dibayar mahal. Mari pola pikir kita diubah. Tuhan mau berkati kita. Kalau kita gunakan berkat itu untuk memenangkan jiwa. Ada bukti? Ada dong. Murid-murid itu juga nggak punya roti. Yang lapar bukan cuma 5.000 orang. Yang lapar juga murid-murid juga lapar. Haleluya. Waktu mereka dapat roti itu bukan untuk dirinya. Kalau dimplok wae dimakan kan bisa satunya. Tapi mereka nggak boleh makan itu. Walaupun sudah lapar, kasih ke Tuhan, kasih. Haleluya. Apalagi 5 ketul roti itu menurut Yohanes 6 itu punya anak kecil. Kalau kita diperhadapkan situasi yang khusus, Tuhan bisa pakai orang-orang yang tidak terduga. Gak perlu kita cari-cari orang kaya punya pabrik roti, gak perlu minta-minta, gak perlu. Haleluya. Gak perlu jalan proposal. Kami mau kasih makan 5.000 orang, boleh nyumbang gak? Gak perlu. Tuhan bisa pakai anak kecil. Ini persoalannya murid-murid juga lapar. Apa yang terjadi, saudara? Ketika mereka menahan diri, sebetulnya aku juga lapar. Ketika lagi kerja, lagi melayani, membagi-bagikan orang kemeringet, mungkin sudah gemetaran, perut keroncongan, sudah capek. 5.000 orang dilayani 12 orang. Saudara, guru-guru sekolah minggu layani berapa anak di gereja? 1 jam kesel enggak? Ini 5.000 orang nggak boleh bersungut. Pastikan tidak ada satupun yang nggak makan. Sesudah itu baru mereka. Sesudah itu Yesus bilang kumpulin yang lebih, bukan sisa, lebih. Baca nggak tadi ayat? Kumpulin yang lebih, katakan lebih. Bukan sisa-sisa. Jadi ketika dibagi-bagi, itu kan dicuil-cuil, kan betul kan? Terus taruh di bakul-bakul kan? Taruh di bakul-bakul. Setelah semua sudah makan,
Ini masih ada bakul-bakul yang belum dibagikan kan? Betul? Lalu dikumpulin nih bakul-bakul. Berapa bakul? 12 bakul. Muridnya ada berapa orang? 12 murid. Ketika mereka mau melayani, mereka diberkati lebih. Ada di sini yang bisa makan roti sak bakul? Saya 1 ketul roti saja cukup. Anak kecil itu 5 ketul roti, mungkin hitungannya itu pagi, siang, sore sampai besok pagi. 3 kali sehari lah kira-kira begitu. Lah ini murid-murid diberkati masing-masing 1 bakul. Katakan bersama 1 bakul. Mana ada orang yang melayani tetap kelaparan. Sudah bagi capek terus, kita kehabisan, kita mau makan, nggak mungkin. Saudara, ketika saudara memberi, ketika saudara mengeluarkan sedikit berkat untuk memenangkan jiwa, seringkali saudara tidak merasa saudara diberkati oleh Tuhan. Kenapa nggak merasa? Karena Tuhan berinya lebih. Ada ayat berkata Tuhan itu sanggup menjawab kita, doa-doa kita lebih daripada yang kita pikirkan. Sehingga kita pikir Tuhan nggak berkati kita. Tuhan selalu berkati, cuma kita nggak tahu kapan. Mungkin kita sudah lupa. Pada waktu kita memberi mungkin sore belum melihat, ya besok belum melihat berkat Tuhan. Karena Tuhan itu punya cara sendiri memberkati kita. Mungkin sebulan 2 bulan kemudian, Tuhan memberkati pekerjaan kita. Sehingga kita sudah lupa, kita pikir apa yang kita buat waktu itu sia-sia. Padahal tidak pernah sia-sia. Haleluya. Tuhan akan memilih waktu di mana kita memerlukan itu. Pasti Dia kembalikan lebih. Katakan lebih. Siapa yang suka lebih? Angkat tangan. Saya senang dengan kata lebih. Haleluya. Coba katakan, saya suka lebih. Dan Tuhan lebih suka kita lebih. Haleluya. Kalau Tuhan berkati kita itu bukan impret-impret, pasti lebih. 5.000 orang makan sampai perut buncit. Murid-murid apalagi. Ya, orang yang melayani Tuhan pasti berkelebihan. Katakan lagi, berkelebihan. Haleluya. Haleluya. Enak enggak firman Tuhan ini? Percaya apa enggak? Haleluya. Matius 6 ayat 31-34, oleh sebab itu berkata begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Kekhawatiran itu menarik kita keluar dari jalur kerajaan Allah. Itu dosa. Tuhan enggak mau itu. Jangan khawatir. Tuhan tidak ingin misi kita terganggu cuma soal makan. Enggak perlu khawatir, kata Tuhan. Yang penting kamu di bawah komando kerajaan Allah. Amin. Kamu kerjakan misi kerajaan Allah. Ayat 33 berkata, cari dulu kerajaan, semua akan ditambahkan kepadamu. Bukan nggak boleh cari. Yang dikatakan di sini adalah nggak boleh khawatir. Amin. Nggak boleh khawatir. Ya, katakan saya tidak khawatir. Kalau saya di bawah pemerintahan kerajaan Allah, pasti dicukupi. Yang kedua, pelajaran kedua. Tuhan memiliki kuasa untuk melipat gandakan yang sedikit, bahkan yang tidak berarti, menjadi berlimpah-limpah. Haleluya. Dalam Matius 14 tadi ayat 21, dan mereka semuanya makan setengah kenyang. Amin. Ulangi.
Dan mereka semua, Matius 14 ayat 20-21, dan mereka semuanya makan setengah kenyang. Oh, sampai kenyang, saya salah baca. Katakan sampai kenyang. Haleluya. Ya. Kalau setengah kenyang itu berarti masih setengah lapar. Ya, dapatnya sedikit, tapi di sini kenyang. Haleluya. Kemudian orang mengumpulkan potongan dan sisanya 12 bakul penuh. Bukan 12 bakul setengah-setengah. Bukan 12 bakul kosong. 12 bakul penuh semua. Amin. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Anggaplah perempuan dan anak-anak itu jumlahnya 5.000, berarti 10.000. Lah biasanya yang paling banyak di gereja perempuan atau laki-laki? Haleluya. Lah kalau bapak laki-lakinya ikut, ibunya ikut, anak-anaknya ikut apa enggak? Satu keluarga biasanya berapa anak? Minimal 2 anak cukup, kata Pak Soeharto. 2 anak cukup. Padahal ada yang lebih. Lah kalau suami istri berangkat bareng, berapa anak yang dibawa? Taruhlah 2. Kalau bapaknya laki-laki 5.000, perempuannya 5.000, anaknya 10.000, berarti 20.000 orang. Oh, kalau ngasih makan bapak ibunya itu gampang, tapi ngasih makan anak-anaknya itu. Tapi Tuhan Yesus bilang, kasih makan. Haleluya. Haleluya. Seberapa yang ada, jangan takut. 5 ketul roti itu enggak perlu khawatir. Jangan lihat jumlahnya. Lihat kuasa Allah yang mampu melipat gandakan. Amin. Amin. Kalau saudara buka usaha, asal untuk kerajaan Allah. Dalam pikiranmu bukan cuma untuk cari duit. Dalam pikiranmu, aku ada di sini untuk memata-matai jiwa-jiwa yang akan dijamah oleh Tuhan. Ya, ini cuma alat saja. Nah, gitu. Hasil waktu buka pertama usaha itu sedikit sekali. Hari pertama. Jangan khawatir. Kerjakan dengan setia. Kalau Tuhan yang suruh, sudah tidak perlu khawatir. Tuhan itu punya cara menolong kita. Kalau biasanya kita makan 2 porsi, suka tanduk baru kenyang, Tuhan bisa bikin kok. Kita baru makan separuh, kok wis wareg. Haleluya. Haleluya. Saya juga lagi berdoa supaya makan separuh, setengah porsi sudah kenyang, supaya bisa langsing. Haleluya. Atau Tuhan bisa berkata, nanti besok atau seminggu lagi kau harus tekun, nanti engkau setia dalam perkara yang kecil ini. 1 minggu, minggu berikut pasti naik. Haleluya. Amin. Saya beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan bisa lipat gandakan. Pernah dengar kesaksian yang pernah, atau masih ingat enggak kesaksian? Saya pernah dengar sebuah kesaksian. Seorang yang tidak tahu harus bekerja apa setelah jadi anak Tuhan. Lalu kemudian satu waktu Tuhan itu buka jalan bagi dia bekerja di satu restoran Jepang. Di situ dia cuma karyawan biasa, tapi kemudian dia belajar. Satu waktu saudara, dia coba bikin sendiri. Nah, waktu dia bikin sendiri menu Jepang itu lebih enak daripada yang dibuat di restoran. Dia merekayasa, modifikasi. Hasilnya saudara, bikinan dia itu lebih laris daripada yang asli di restoran.
Waktu ditanya kesaksiannya, dari mana? Saya cuma mendengarkan kalimat-kalimat kecil dalam hati bikin begini, campur begitu. Jadi deh, haleluya. Haleluya. Dan laris. Ya. Tuhan itu ahli makanan Jepang juga rupanya. Amin. Amin. Asal tujuannya buat kerajaan Allah, berdoa, Tuhan beri aku hikmat. Piye carane? Gitu. Ya. Siapa yang mau mengalami kuasa pelipat gandaan? Tuhan itu sanggup loh. Cara dia itu beda. Yang dunia tidak pikirkan dia mampu lakukan. Amin. Yang ketiga, kuasa pelipat gandaan itu bekerja setelah ada gerakan belas kasihan. Coba lihat, Matius 14 kan kita fokus ke sana. Matius 14 ayat 14 berkata, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Yang menuntun Yesus, yang menggerakkan Yesus, belas kasihan. Amin. Ada orang bilang, tuntunan utama kita firman. Oh iya, tapi untuk melakukan firman harus belas kasihan. Amin. Harus ada cinta. Itu yang kita sedang belajar hari-hari ini. Makanya kita harus perhatikan sumber kasih itu khotbah hari Minggu kemarin. Gimana hati kita itu berlimpah. Karena kalau kita digerakkan oleh belas kasihan itu ada mujizat. Mujizat pertama apa? Sebelum makanan, mujizat pertama adalah Yesus menyembuhkan mereka. Dengar baik-baik. Kalau saudara mulai haus memenangkan jiwa, mulai berdoa. Ya, kami juga lagi praktek. Mulai berdoa. Nanti Tuhan akan memperlihatkan, menggerakkan, bahkan semakin kita peka semakin bagus. Ada sebuah kesaksian, sebuah tim. Tim mereka itu namanya tim pemburu harta karun kerajaan Allah. Saya beli bukunya, saya pikir itu tentang ekonomi, gimana caranya supaya jadi kaya. Ternyata bukan. Harta karunnya itu adalah jiwa-jiwa. Mereka timnya berdoa. Lalu Tuhan tuh tiba-tiba bicara. Pergi ke sebuah minimarket. Ada orang berbaju biru. Lalu ada orang berdiri di dekat es yang begitu. Mereka datang ke sana. Waktu datang ke sana, nggak ada orang. Lah, timnya berkata nyebar. Waktu satu orang keluar, belum terlambat ada seorang berbaju biru baru keluar. Dan dia kejar, lalu dia panggil temannya. Orang yang berbaju biru baru keluar. Lalu dikejar. Orang berbaju biru itu kaget. Kenapa kamu mengejar-kejar saya? Maaf, kami adalah tim pemburu harta karun kerajaan Allah. Apa hubungannya dengan aku? Kami melihat seorang yang berbaju biru. Dan tangannya gemetaran. Lalu orang yang berbaju biru berkata, tangan saya memang lagi dirawat. Berarti Andalah harta karun kerajaan Allah. Hari itu dia didoakan disembuhkan. Dan dia minta alamat gereja akan mulai ikut Yesus. Kenapa? Karena ada orang-orang yang punya tujuan kerajaan Allah dalam hatinya. Bukan hanya tujuan duit. Ketika kita digerakkan oleh belas kasihan Allah itu yang akan menuntun kita ke orang-orang yang perlu dimenangkan. Dan kita juga yang akan dipakai untuk jadi alat mujizat. Semua yang mereka lihat waktu mereka berdoa, ada 3 orang kalau saya nggak salah, semua ditemukan hari itu juga jam itu. Mereka seperti orang yang terburu-buru, mencari jangan sampai harta karun ini sudah menjauh. Dan semuanya bisa ditemukan.
Ini intinya firman Allah selama ini. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang digerakkan oleh belas kasihan. Karena kalau belas kasihan Allah mulai bekerja melalui kita, kuasa Allah juga akan bekerja melalui tangan kita dan kita bisa menumpahkan tangan pada orang-orang sana. Mendoakan atau persoalan apa. Yang penting kita terpanggil. Tidak menganggap sepi firman Allah selama ini. Baru kita akan melihat mujizat pelipat ganda. Haleluya. Sebetulnya bukan Allah tidak bisa memberkati kita. Tetapi selama ini kita tidak melibatkan kerajaan Allah dan kita tidak mau terlibat dalam kepentingan kerajaan Allah. Malah kita paksa kerajaan Allah untuk terlibat dengan kita, dengan kepentingan kita. Itu mustahil. Tuhan akan membiarkan, silakan kau berusaha sendiri dengan jumpalitan, dengan kemampuan sendiri, mau tak lihat sampai berapa kuat. Begitu kita bisa meraih begitu banyak hasil. Hagai pasal 1 berkata, kayak ditampung di kantong yang berlubang. Bocor semua. Mari kita temukan belas kasihan Allah. Haleluya. Tuhan begitu mengasihi kita. Dan kasih Allah itu tidak akan pernah berhenti mengalir. Asalkan kasih Allah itu juga mengalir melalui hidup kita ke orang lain. Bukan ditampung di dirinya. Allah tidak akan pernah berhenti memberkati orang yang terus-menerus menjadi berkat. Haleluya. 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 Kalau kita kumpul saja. Seberapa besar kapasitas kita? Tuhan itu bisa menilai. Kalau Tuhan bilang cukup, tidak mungkin tambah lagi. Tidak. Kalau bertambah itu seperti Hagai 1. Seperti ditaruh di pundi-pundi yang berlubang. Atau seperti Lukas 12. Orang kaya yang membangun lumbung-lumbung. Setelah dia bangun semua, Tuhan bilang, malam ini juga kamu harus berpulang ke rahmatullah. Piye hartamu mau dikasihkan siapa? Halo? Kamu sudah berlelah-lelah kan buat siapa sekarang? Kamu nggak bisa nikmati. Nyesel kan? Coba Tuhan kasih waktu. Waktu itu Tuhan tanya terus, piye kekayaan? Artinya apa? Enggak langsung mati, disuruh merenungkan. Ini malam kamu akan pulang. Lah terus hartamu piye? Itu menderita banget loh hatinya. Dan kamu akan pulang dengan keadaan bangkrut rohani. Kamu enggak kaya, dia dapat hal. Kamu akan pulang tanpa apa-apa. Terus gimana? Di sana enggak pasti, di sini kamu tinggalkan semua. Dia disuruh mikir. Itu pasti dredeknya bukan main. Pasti ketakutannya luar biasa. Karena Alkitab mengatakan, memvonis, ini orang tidak kaya secara rohani. Dia kere rohani. Dia bukan orang yang kaya, dia dapat Allah. Dia miskin melarat. Itu langsung di ngomong. Artinya begini, kamu akan dipanggil pulang. Dan di sana kamu tidak punya apa-apa sebagai jaminan untuk selamat. Piye? Itu walaupun cuma berapa jam dikasih waktu dia berpikir. Itu pasti ketakutannya luar biasa. Pertama dia nyesel. Aku sudah berusaha begitu rugi. Nanti sebentar lagi aku akan dipanggil mempertanggungjawab hidupku dan aku itu miskin rohani. Ketakutan. Sebenarnya kesalahannya bukan soal dia kaya. Kesalahannya itu dia miskin rohani. Haleluya. Haleluya.
Tuhan mau berkati kita jasmani dan rohani. Kalau kita berguna bagi kerajaan Allah, Dia bisa lipat gandakan. Haleluya. Milikilah belas kasihan. Kuasa pelipat ganda itu akan bekerja. Yang keempat, kuasa pelipat gandaan bekerja jika kita mengucap syukur dan mengucapkan berkat. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Katakan mengucap syukur. Oh haleluya. Terus minta ampun. Ada kelanya cuma karena satu persoalan kita bersungutnya. Kalau ditanya jujur, dalam sehari berapa kali kita bersyukur? Masih sering lupa? Masih sering? Kenapa Tuhan tidak melipat gandakan yang ada pada kita? Kita miskin ucapan syukur. Kering ucapan syukur. Ternyata ucapan syukur itu di dalamnya ada kuasa melipat gandakan. Yesus mengucap syukur dan Dia mengucapkan berkat. Maksudnya apa? Dia bilang, terima kasih Tuhan, Bapa, ini 5 ketul roti. Puji Tuhan, sudah luar biasa ada. Lalu Dia ucapkan berkat, diberkatilah. Roti 5 ketul ini cukup buat 5.000 orang. Dia mempunyai kata-kata yang memberkati. Amin. Jadi jangan bilang begini, 5 ketul roti buat apa? Nah, biasanya anak-anak Tuhan kan begitu, betul Pak? Kalau diberkati sedikit, itu hati kita langsung. Padahal ternyata Tuhan bekerja melipat gandakan itu dari jumlah yang kecil. Amin. Kalau sudah dapat berkat sedikit, mengucap syukur. Karena ternyata yang Tuhan lipat gandakan itu yang sedikit. Kalau sudah banyak nggak perlu lipat gandakan lagi besok. Amin. Jadi kalau saudara butuh sesuatu, jangan terus bersungut-sungut antar teman. 5 ketul roti. Kita disuruh kasih makan 5 ketul roti buat apa? Kan begitu kan kebiasaan orang-orang yang berpikiran negatif. Kenapa 5 ketul roti tak ada artinya? Itu kata murid-murid. Apa artinya? Coba baca Yohanes 6. Mulutnya murid-murid itu, apa artinya? Tidak ada artinya. Buat 5.000. Langsung. Ini apa ini? Menilai negatif yang kecil. Ini begini apa? Bagi kita, bagi 5 orang, jumlah 5.000 orang mungkin gak berarti dalam perhitungan kita. Tapi si anak kecil yang jauh-jauh dari kampungnya bawa 5 ketul itu sangat berarti loh. Dia bawa untuk dia makan sih diminta diambil. Itu sangat berarti. Kami kalau terima berkat dari jemaat, dari yang sedikit sampai yang banyak, itu pasti kami bawa di hadapan hadirat Allah. Sebelum digunakan pasti didoakan, pasti ditumpangi tangan. Walaupun jumlahnya sedikit, itu sangat, itu karena itu berkat Tuhan, pasti memberkati kami. Memberkati itu artinya apa? Menjadikan baik, menjadikan berguna, menjadikan bermanfaat dalam hidup kami. Entah bagaimana caranya, ini berkat Tuhan. Banyak tapi bukan berkat Tuhan, tidak ada gunanya bagi hidup kita. Sekali lagi, walaupun banyak tapi itu bukan berkat Tuhan bagi kami. Ada di tangan kami tapi bukan berkat. Bukan berkat itu berarti Tuhan tidak berkenan. Itu tidak akan banyak manfaat. Sedikit tapi Tuhan berkata ini berkat dari Tuhan. Itu lebih berguna daripada yang banyak. Namun mereknya bukan berkat.
Oleh sebab itu kami pernah bersaksi bahwa kami enggak sembarangan menerima berkat. Kami selalu akan tanya, ini berkat apa? Apalagi kalau bukan dari jemaat yang kami layani. Saya akan tanya, kalau orang itu berkata, saya mau kasih perpuluhan, no. Kamu punya gereja apa enggak? Kamu punya gembala apa enggak? Oh, saya sudah berapa tahun tidak bergereja. Ada orang yang bekerja, tapi enggak sempat bergereja. Selama 4 atau 5 tahun. Satu waktu kami ada di mall, lalu kemudian dia dengan cucunya jalan-jalan ke mall. Dari rumah, rupanya mereka sudah berdoa. Jadi waktu ketemu, dia kasih berkat ke kami, itu perpuluhan. Tapi dia sudah nggak bergereja. Nah waktu dia akan memberikan perpuluhan ini, cucunya bilang, Mak, tadi di rumah kita tuh berdoa loh, bahwa uang ini, berkat ini akan dikasihkan loh sama hamba Tuhan yang ketemu di mall pertama kali. Cucunya nggak tahu kami ini adalah hamba Tuhan. Lalu maknya bilang, lah iya ini hamba Tuhan. Mak kenal ini 2 orang ini, hamba Tuhan. Oh iya, saya tumpang tangan. Karena dia sudah nggak bergereja 5 tahun. Karena pindah. Kami berani terima. Tapi pada waktu itu saya tanya, benar. Dan kami sudah berdoa. Dengan ucapan si cucunya itu. Yang berkata, hamba Tuhan pertama yang dijumpai di mall, kepadanya akan diberi berkat ini. Jadi berkat selama 5 tahun dikasihkan. Tapi saya tanya dulu, nggak sembarangan. Jadi dia sudah nggak jelas keanggotaan gerejanya gimana. Saya terima. Dan karena kesaksian si cucu bahwa mereka sudah berdoa, hamba Tuhan pertama yang dijumpai kepadanya akan diberikan. Ya sembarangan. Haleluya. Haleluya. Tapi sekali lagi, asal itu berkat dari Tuhan, sekecil apapun itu pasti berguna bagi hidup. Haleluya. Katakan bersama, mengucap syukur. Yang kelima, saudara, kuasa pelipat gandaan itu bekerja jika kita menyerahkan yang sedikit itu kepada Tuhan untuk digunakan bagi proyek kerajaan Allah. Amin. Amin. Serahkan kepada Tuhan. Katakan serahkan pada Tuhan. Murid-murid dapat 5 ketul roti tidak dimakan sendiri atau 1 rotinya enggak dimakan. 5-5-nya dikasihkan ke Yesus. Ini guru, ini ada 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Begitu sudah di tangan Tuhan, sudah diserahkan pada Tuhan. Itulah kunci. Di situ akan ada pelipat gandaan. Dan yang keenam, saudara, kuasa pelipat gandaan terjadi atau bekerja ketika murid-murid itu berbagi. Katakan berbagi. Baik si anak pemilik 5 ketul roti, baik murid-murid 12 murid itu, kerjaan mereka hari itu bagi. Mereka nggak boleh terganggu dengan kapan kita makan ya. Enggak, saudara. Mereka bagi. Urusan mereka yang pertama, semua 5.000 orang atau 10.000 orang atau 20.000 orang seluruhnya, pokoknya ini orang-orang harus makan. Tidak boleh ada yang semaput di situ. Tidak boleh ada yang tidak sadarkan diri. Mereka harus segera dikasih makan. Haleluya, amin. Katakan bagi. Ya, ini. Katakan belajar memberi. Belajar murah hati. Haleluya. Ya, memberi. Apalagi untuk menangkat jiwa. Aduh, itu paling cepat dilipat gandakan oleh Tuhan. Orang yang setia memenangkan jiwa,
Tuhan itu akan selalu perintahkan malaikat. Harus diperhatikan orang ini. Kalau sudah mau habis, sebelum habis, harus diberkati. Karena sebentar lagi akan ada jiwa yang dia berkati untuk dimenangkan. Amin. Amin. Percaya enggak? Tapi kalau pemalas, malas melayani, sudah tinggal seperempat, sudah tipis, sudah habis, diporangi, malah yang ada padanya diambil, kasihkan orang lain. Itu kata Alkitab. Masih ingat? Orang yang tidak mempunyai apa-apa untuk dipersembahkan pada Tuhan, apa yang ada padanya akan diambil lalu dikasihkan ke orang yang sergap, yang rajin melayani Tuhan. Saya beri kemuliaan bagi Tuhan. Ini pelajaran penting. Oh haleluya. Kita harus mulai menggunakan berkat sekecil apapun yang ada dalam hidup kita untuk memenangkan jiwa. Coba katakan memenangkan jiwa. Ya, pasti usahamu diberkati oleh Tuhan. Ya, Yohanes 6 ayat 8-9, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti, jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Masih ingat 1 Raja-Raja 17 ayat 9-14 ketika Elia disuruh ke Sarfat? Di sana Elia jadi hamba Tuhan yang kejam. Kejamnya gitu gimana? Ini cuma Tuhan yang suruh. Ketemu si janda, Elia bilang, tolong bikinkan aku roti, kasihkan aku minum. Si janda bilang apa? Duh, ya, ini saya kumpul kayu bakar ini untuk bikin roti yang terakhir. Sesudah itu kami mati. Ini sudah terakhir. Jadi kayu-kayu bakar yang aku kumpulkan ini untuk bikin satu roti terakhir. Tapi Elia bilang begini, kata Tuhan, bikin dulu buat aku, kata Tuhan. Nanti tepung dan minyak milikmu itu tidak akan habis. Apa yang terjadi setelah dibikin menurut kata Tuhan? Coba katakan bersama, menurut apa kata Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan juga harus berdoa supaya ada peneguhan. Ini menurut dorongan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan yang dorong, lakukan. Dan benar. Selama bertahun, ya, bukan cuma berminggu, berbulan. Tahun. Janda di Sarfat ini tidak pernah kehabisan tepung dan minyak dalam belitung. Dia makan dengan anaknya, plus Elia ada di situ. Pendek kata begini, kalau kita melayani kepentingan kerajaan Allah, Elia kan kepentingan kerajaan Allah kan, dia mengerjakan pekerjaan Allah. Elia penting bagi Tuhan, dia harus tetap hidup. Nah, Elia ini dikasih makan, dipelihara oleh janda di Sarfat. Janda di Sarfat juga dipelihara oleh Tuhan. Saya beri kemuliaan bagi Tuhan. Inilah rahasia pelipat gandaan itu, saudara. Inilah kalau kita dipakai oleh Tuhan, kuasa pelipat gandanya akan terjadi. Banyak-banyaklah berdoa supaya Tuhan memenuhi hati kita dengan kasih ilahi. Menuntun kita untuk melakukan banyak hal bagi kerajaan Allah. Lakukan bagi Tuhan. Yang penting itu bagi kepentingan Tuhan. Saudara sekalian, tidak ada yang bisa melawan saudara. Tidak ada yang bisa mencuri berkat saudara. Kalau Tuhan sudah atur, semua pasti dalam proteksinya, dalam pengawasannya. Haleluya. Mari maju ke depan. Mari